Seorang wanita tua memiliki seorang putra yang sudah menikah dan kemudian bercerai dengan sang istri. Sang putra bersama kedua anaknya yang sejak bayi akhirnya memilih tinggal bersama orang tuanya yang sudah lanjut usia. Karena dia memang tidak memiliki pekerjaan tetap. Alhasil segala kebutuhan sang anak dan kedua cucunya ditanggung sepenuhnya oleh orang tuanya yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan finansial dan keterbatasan fisik. Yang menjadi persoalan adalah sang putra memiliki akhlak yang buruk. Dia sering mengancam akan merusak, bahkan mau membakar rumah orang tuanya jika tidak dipenuhi keinginannya. Begitu pula jika sang ibu dianggap tidak mampu mengurus kedua anaknya yang masih berusia emas tersebut, maka sang putra akan langsung marah besar. Smart listeners, inilah contoh tantrum yang ditunjukkan oleh orang dewasa. Tantrum ini bisa saja pernah Anda saksikan saat berada di restoran. Ketika seseorang memesan makanan tetapi ternyata pesanannya sangat lama baru datang. Ataupun jika pesanannya datang ternyata tidak sesuai dengan keinginannya. Maka orang tersebut langsung berteriak memaki pelayan restoran. Bahkan kadang sampai mau menuntut untuk bertemu manajer restoran tersebut. Tantrum adalah ledakan emosi yang muncul saat keinginan seseorang tidak terpenuhi. Kondisi ini dapat dikenali dengan munculnya gejala seperti raut wajahnya tegang, bicara dengan nada tinggi dan suara yang keras, gelisah, frustrasi, marah, serta menggerakkan tangan dengan cepat. Biasanya, tantrum normal melanda anak usia 1 hingga 4 tahun. Durasinya paling lama bisa mencapai 15 menit dan terjadi kurang dari 5 kali per hari. Setelah tantrum reda, biasanya suasana hati anak pun akan kembali normal seperti biasa. Nah, tantrum pada orang dewasa banyak disebabkan berbagai hal. Di antaranya ada pola asuh yang salah saat masa kanak-kanak, pernah mengalami kekerasan fisik ataupun verbal, menderita gangguan mental seperti gangguan bipolar, depresi, autisme, dan sebagainya, serta penyalahgunaan obat-obatan. Psikolog Erik Erikson menyatakan penyebab orang dewasa bersikap tantrum adalah pertama karena ketidakdewasaan emosi seseorang. Usia kalender pada seseorang belum tentu berbanding lurus dengan usia mental dan kedewasaan seseorang. Ketidakdewasaan emosi membuat orang dewasa tidak dapat mengontrol emosi terhadap kondisi dan situasi yang tidak dia sukai. Inilah yang kemudian memicu perilaku tantrum pada orang dewasa. Erikson menyatakan bahwa ketika seseorang tidak mencapai tantangan emosi pada satu tahap perkembangan, maka mereka cenderung berhenti pada tahap itu. Pada akhir masa remajanya, seseorang seharusnya sudah menguasai keterampilan menghadapi kekecewaan dalam hidup. Tetapi pada sebagian orang, mereka belum mencapai tahap tersebut. Kedua, unforgiveness. Ketidakmampuan untuk memaafkan kondisi dan seseorang yang tidak sengaja membuatnya kecewa akan sangat mudah memicu timbulnya kemarahan dan dendam. Orang dewasa yang tidak mampu memaafkan akan sangat mudah meluapkan emosi pada orang atau situasi yang telah membuatnya marah, bahkan bisa berimbas kepada orang-orang di sekitarnya. Ketiga, kepribadian seseorang. Orang dengan tingkat neurotisme yang sangat tinggi, mereka memiliki kecenderungan untuk mudah cemas, gugup, mudah tersinggung, suasana hati yang mudah berubah, merasa tidak mampu dan impulsif. Orang dewasa yang memiliki tipe kepribadian seperti ini akan mudah meluapkan emosi hanya karena hal yang sepele yang tidak disukainya. Ketika merasa lapar dan lelah, kemudian ketika makan masakan yang terlalu asin, mereka dengan sangat mudah marah-marah hingga membanting peralatan makannya. Keempat, disebabkan oleh stres. Stres yang berkepanjangan dan tidak mampu diatasi akan membuat tangki emosional Anda berada dalam kondisi mendidih. Tentu saja hal tersebut akan
dengan sangat mudah meledak kapanpun. Sumbu pendek adalah kondisi yang menggambarkan situasi ini, di mana seseorang sangat mudah tantrum hanya sekedar anaknya berebut mainan. Kelima, ketidakamanan emosi pada orang dewasa, sehingga mendorongnya tantrum dan menyebabkan rasa frustrasi. Apalagi jika ditambah dengan kekecewaan yang dapat memicu terjadinya ledakan emosi. Ketidakamanan emosi ini dapat pula disebabkan pola asuh orang tua dan lingkungan yang membersamai seseorang. Ketika seorang anak berada di bawah asuhan orang tua dan lingkungan yang tidak mampu mengontrol emosi negatif, mereka sering melakukan kekerasan. Ataupun sebaliknya, orang tua tidak pernah menerapkan batasan. Apalagi jika kemudian Anda memiliki pasangan yang selalu membiarkan berperilaku tantrum seperti itu, maka seseorang dengan mudah bertindak reaktif.